Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa B100181777. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi hukum sumber daya alam mengenai regulasi perlindungan dan dampak lingkungan hukum sumber daya alam di bidang perkebunan kelapa sawit. Ekspansi pengelolaan perkebunan kelapa sawit memiliki dampak-dampak besar bagi penduduk Indonesia. Perluasan perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan pemindahan lahan-lahan dan sumber daya, serta terjadinya perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem setempat. Penanaman modal besar, perpindahan penduduk, dan pemukiman terhadap perdagangan lokal dan internasional. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkebunan atau mungkin yang terkait di dalamnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkebunan yang menegaskan bahwa sistem perkebunan harus didasarkan pada pemanfaatan, berkelanjutan, dan mencegah kerusakan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Berikutnya, mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Mengenai lingkungan hidup dan perkebunan, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan, peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Perkebunan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Mendasari lahirnya undang-undang tersebut dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi, termasuk di dalam pembangunan perkebunan. Hal tersebut dasar hukumnya adalah Undang-Undang 1945, Pasal 33 Ayat 3. Kelapa sawit atau crude palm oil, CPO, dan intinya kelapa sawit jika dikaitkan dengan perdagangan internasional yang diproduksi oleh Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia. CPO yang diproduksi oleh Indonesia sebesar 25,5 juta ton pada tahun 2012. Hal ini menjadikan CPO merupakan hasil produksi kelapa sawit yang banyak diekspor oleh Indonesia. Dalam kesempatan ini, untuk mengatasi fenomena dan dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil. Persyaratan dan regulasi pembukaan izin usaha perkebunan setiap investor, baik investor dalam negeri maupun asing, yang akan menanamkan investasinya pada usaha perkebunan, baik milik izin usaha perkebunan, untuk mendapatkan IUP tersebut, maka wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam permohonan undang-undang seperti IUP budidaya atau IUP pengelolaan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, memberikan definisi perkebunan yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah media tumbuh lainnya, pada ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat sektor kelapa sawit, yang merupakan tanaman perkebunan atau industri berupa pohon batang lurus dari famili palm. Dampak dari keberadaan perkebunan kelapa sawit. Dampak adalah suatu perbuatan yang disebabkan oleh suatu kegiatan, suatu usaha investasi dalam suatu kegiatan pembangunan, memiliki kemampuan potensial menimbulkan dampak.
Dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat baik, positif maupun negatif. Dan pada dasarnya, sasaran pembangunan adalah menimbulkan efek samping yang tidak direncanakan di luar sasaran yang disebutkan dampak. Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 1994 tentang penetapan dampak penting dalam aspek sosial dan ekonomi, yaitu aspek sosial. Sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengundang nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Aspek ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi baik barang dan jasa. Adapun aspek-aspek ekonomi adalah sebagai berikut. A. Kesempatan bekerja dan berusaha. B. Pola perubahan dan penguasaan lahir dan sumber daya alam. C. Tingkat pendapatan. D. Sarana dan prasarana infrastruktur. E. Pola pemanfaatan sumber daya alam. Aspek lingkungan. Dampak terhadap lingkungan, fisik dan biologis. Pada kegiatan konstruksi secara bertahap akan menimbulkan iklim mikro. Daerah sekitar perkebunan kelapa sawit itu didirikan. Dampak yang timbul ialah dari komponen mikro tersebut berupa perubahan temperatur udara dan kelembaban udara. Kegiatan-kegiatan konstruksi kebun berupa pembukaan lahan dan pembangunan sarana-sarana perkebunan. Dampak pada tata guna lahan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pembangunan lahan yang semula berupa hutan sekunder dan berubah menjadi lahan usaha perkebunan kelapa sawit, serta fasilitas sarana pendukung perkebunan. Adanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit dapat menimbulkan komponen biologis, flora dan fauna. Hutan sekunder yang berada pada lingkungan perkebunan kelapa sawit tersebut mengakibatkan perubahan komposisi vegetasi dan satwa yang ada dalam hutan tersebut karena adanya kegiatan-kegiatan pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.